Bermain air seperti ini di musim panas. Ibu melihatnya juga tidak akan marah. Gelembung bertemu api lalu meletus. Jika kamu memasukkan sedikit air ke dalam balon, meski terbakar hitam, tidak akan pecah. Tahukah kamu kenapa? Permen warna-warni yang tidak boleh dimakan oleh ibu. Letakkan di piring dan susun menjadi lingkaran. Tuangkan sedikit air di tengahnya. Kamu akan melihat lingkaran warna pelangi yang indah menjalar ke tengah. Lilitkan beberapa putaran benang katun di sekeliling botol kaca. Siram dengan alkohol. Bakar agar menyala merata. Kemudian dengan cepat masukkan ke dalam air dingin. Kamu dapat dengan mudah memotong botol kaca. Cara mengangkat botol air dengan sedotan. Tekuk pada jarak sepertiga. Kamu dapat dengan mudah mengangkat botol air. Ini berdasarkan pada stabilitas segitiga. Hanya mengandalkan seutas tali, sudah dapat mengalirkan air ke dalam cangkir kosong. Ini karena kemampuan menyerap air. Keluarkan resin penyerap dari popok. Masukkan ke dalam cangkir. Tambahkan air. Resin penyerap air mengembang dengan cepat. Kamu telah membuat salju buatan yang menyenangkan dan mengurangi stres. Letakkan lilin di atas piring berisi air. Ambil cangkir dan balikan. Setelah lilin padam, permukaan air dalam botol naik. Ini adalah tekanan atmosfer. Potong sedotan menjadi bentuk U, isi dengan air dan jepit salah satu ujungnya. Letakkan di antara dua cangkir. Air perlahan akan mengalir ke cangkir kosong itu. Sampai seimbang. Ini adalah fenomena sifon. Tambahkan tinta printer ke dalam botol air. Kencangkan tutupnya. Ambil magnet dan dekatkan. Kamu benar-benar dapat bermain peta umpet dengan magnet di udara. Telur yang dijatuhkan ke dalam air akan tenggelam. Ketika kamu menambahkan garam ke dalam air, telur dapat mengapung di permukaan air. Ini adalah rahasia laut mati. Ilmu pengetahuan yang ajaib. Cobalah bersama anak-anakmu. Ini adalah cara agar anak-anak berhenti menggunakan ponsel. Menyukai eksperimen kecil yang menakjubkan dari ilmu pengetahuan. Anak-anak dalam keluarga terpelajar. Pada usia 5 tahun sudah tahu panah dalam gelas air berubah arah. Itu karena pembiasan cahaya. Tumpuk halaman buku dari 2 buku secara bergantian. Benar-benar dapat mengangkat sumber besar air mineral. Air adalah kekuatan gesekan yang ajaib. Letakkan sedotan di dalam gelas berisi air. Kemudian lingkarkan sedotan ke gelas yang lain. Air akan dialirkan ke gelas kosong itu. Ini adalah aplikasi ketika petani menyiram tanaman. Fenomena sifon akan digunakan. Bola pingpong tidak sengaja kempes. Cukup rendam ke dalam air mendidih untuk dapat mengembalikan bentuk aslinya. Gelembung tidak bisa pecah ketika terbuat dari campuran gula dan sabun cuci piring. Cukup gunakan selembar kertas tisu. Sudah bisa menyaring air kotor menjadi air bersih yang dapat digunakan di alam. Ini adalah fenomena kapiler. Ini bukan sihir, ini adalah percobaan ilmiah yang nyata. Sobek kertas amplas dari kotak korek api. Nyalakan api dan tunggu sampai api padam. Celupkan jari ke dalam minyak asap coklat. Gosok dengan lembut. Asap putih akan keluar. Ini adalah rahasia pesulap menciptakan asap dengan tangan kosong. Lilitkan benang katun di sekeliling botol kaca. Siram dengan alkohol. Nyalakan api dan biarkan menyala merata untuk sementara waktu. Dengan cepat masukkan ke dalam air dingin. Kamu telah berhasil memotong botol kaca. Sebuah kartu yang tidak memiliki kemampuan menahan beban. Tetapi ketika cangkir penuh dengan air, ia dapat meminjam kekuatan aliran air. Memberi dirinya kemampuan untuk menopang benda. Pasang magnet ke baterai. Ke dalam gulungan kawat tembaga tertutup. Baterai itu seperti kereta kecil yang bergerak di atas rel. Beginilah cara kerja kereta magnet. Basahi tisu di atas piring kaca. Letakkan lilin yang menyala di atasnya. Ambil cangkir dan balikan. Tunggu lilin padam. Bahkan jika kamu menuangkan 4 cangkir air, juga bisa ditarik ke atas. Ini adalah kekuatan tekanan atmosfer. Letakkan sedotan di atas kertas tisu. Gosok beberapa kali lalu dekatkan ke aliran air. Sedotan itu benar-benar telah membelokkan aliran air. Ini adalah gesekan yang ajaib. Masukkan anggur beku ke dalam air dingin. Air di sekitar anggur membeku seketika. Potong 3 kubus kecil dari kentang. Kemudian gunakan tusuk gigi untuk menghubungkannya seperti dalam video. Selanjutnya hubungkan ujung tusuk gigi yang lain. Seekor burung penyeimbang telah berhasil dibuat. Ini adalah prinsip keseimbangan. Ingin menghindari masalah yang disebabkan ponsel pada anak-anak. Mengapa tidak mengajak mereka untuk mengalami beberapa percobaan ilmiah yang menarik? Beberapa percobaan ilmiah yang luar biasa. Yang terakhir membuat semua orang takjub. Sentuh bawang putih dengan tangan. Kamu dapat dengan mudah mengangkat kuning telur. Tambahkan iodofor ke dalam air. Aduk rata. Masukkan potongan apel yang tersisa. Kocok. Air keruh kembali menjadi jernih. Ini adalah reaksi reduksi. Penggaris dapat dengan mudah dijatuhkan oleh benda berat. Tutupi penggaris dengan selembar kertas putih tipis. Menjadi penguasa yang sulit untuk dijatuhkan. Ini adalah tekanan atmosfer. Potong kertas pembungkus permen karet seperti ini. Sejajarkan kutub positif dan kutub negatif baterai. Sudah dapat membuat api di alam. Ini adalah hukum resistansi. Lilitkan kawat tembaga di sekeliling sekrup. Kemudian hubungkan ke kutub positif dan kutub negatif baterai. Ia dapat menarik besi di atas meja. Beginilah cara kerja derek. Masukkan sedotan berbentuk U ke dalam cangkir berisi air. Lingkarkan di antara 2 cangkir. Sudah dapat memindahkan air dari cangkir ini ke cangkir yang lain. Ini adalah fenomena sifon. Alih-alih membiarkan anak tenggelam dalam media sosial. Mengapa tidak mengajak anak untuk bermain dengan percobaan ilmiah kecil yang mencerminkan kenyataan?